Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Renungan Sufi Membuka Tirai Kegaiban karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian ketiga dari buku ini, 3 hari bersama penghuni surga. Subbagian kiat memperoleh sinaran cahaya pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membacakan doa Al-I'tizar. Al-I'tizar artinya permohonan maaf karena kita melakukan suatu kesalahan. Doa ini diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini bukan hanya berisi permohonan, tetapi juga pelajaran bagi orang yang membacanya dan mendengarkannya. Saya berusaha sedapat mungkin untuk menerjemahkan doa ini sepuitis aslinya. Apologi kepada Tuhan. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu. Di hadapanku ada orang yang dizalimi, aku tidak menolongnya. Kepadaku ada orang berbuat baik, aku tidak berterima kasih kepadanya. Orang bersalah meminta maaf kepadaku, aku tidak memaafkannya. Orang susah memohon bantuan kepadaku, aku tidak menghiraukannya. Ada hak orang mukmin dalam diriku, aku tidak memenuhinya. Tampak di depanku aib mukmin, aku tidak menyembunyikannya. Dihadapkan kepadaku dosa, aku tidak menghindarinya. Ilahi, aku mohon ampun dari segala semua kejelekan itu dan yang sejenis dengan itu. Aku sungguh menyesal. Biarlah itu menjadi peringatan agar aku tidak berbuat yang sama sesudahnya. Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Penyesalanku atas segala kemaksiatan, tekadku untuk meninggalkan kedurhakaan, jadikan itu semua taubat yang menarik kecintaanmu, wahai zat yang mencintai orang-orang yang bertaubat. Doa ini saya ambil dari kitab Fi Rihab As-Sahifah As-Sajadiyah yang ditulis oleh Sayyid Abbas Ali Al-Musawi. Al-Musawi adalah tokoh dan pemimpin Hizbullah di Lebanon yang beserta seluruh keluarga, istri dan anak-anaknya dibom oleh Israel dalam kendaraannya pada Februari 1992 lalu. Konon, ketika istrinya menyadari bahwa suaminya adalah pejuang yang seluruh hidupnya digunakan untuk membela agama Allah, istrinya sering berdoa bahwa kalau suaminya syahid, dia juga ingin syahid bersamanya, dan doanya terkabul. Sebelum meninggal dunia, Sayyid Abbas Ali Al-Musawi menulis sebuah buku berjudul Fi Rihab As-Sahifah As-Sajadiyah yang mengomentari doa-doa dalam As-Sahifah As-Sajadiyah, antara lain doa Al-I'tizar yang akan kita bahas sekarang ini. Sebelum membahas lebih lanjut tentang doa Al-I'tizar, ada baiknya saya kemukakan terlebih dahulu motif saya membahas doa ini. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan peristiwa-peristiwa kezaliman di negeri ini. Peristiwa kezaliman yang sangat menyentuh hati adalah: pertama, pembunuhan seorang buruh kecil perempuan yang bernama Marsinah di Sidoarjo, Jawa Timur pada 8 Mei 1993.
Kedua yang menyentuh hati saya adalah seorang anak muda yang berusaha membela orang yang tidak mempunyai pembela. Dia menolong orang yang tidak memiliki penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda itu bernama Budi Santosa. Dia dibunuh atau terbunuh karena berjuang membela orang kecil. Dua peristiwa itu sangat menyentuh hati saya. Kita mendengar dan menyaksikan peristiwa itu, tetapi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita telah berbuat zalim karena membiarkan kezaliman. Karena itu, kita memohon maaf kepada Allah. Doa ini adalah doa mohon maaf kita kepada Allah karena seringkali kita menyaksikan kezaliman di sekitar kita dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita sudah menjadi orang yang hilang keberanian. Karena itu, kita mulai doa ini dengan, "Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Di hadapanku ada orang yang dizalimi, aku tidak menolongnya." Bahkan, membicarakannya pun kita tidak mau karena khawatir mendapat risiko yang sama. Padahal seharusnya, paling tidak, hati kita ikut merasakan penderitaan orang-orang yang teraniaya itu. Karena itu, pada suatu malam Jumat, merujuk pada kegiatan rutin pembacaan surah Yasin pada malam Jumat dan pembacaan doa kumail yang selalu diadakan di Yayasan Mutahari, saya pernah meminta kepada para hadirin untuk mengirimkan doa khusus buat Marsinah dan Budi Santosa sebagai ungkapan iman kita yang paling lemah. Sebab kalau bicara pun tidak, dan kita tidak memperhatikan semua kejadian itu, maka menurut sebuah hadis, kita sudah tidak dihitung sebagai orang yang beriman lagi. Karena saya khawatir kita di sini dikeluarkan dari rombongan orang-orang yang beriman, maka kita bicarakanlah persoalan itu di sini. Ada pelbagai hadis yang membicarakan kezaliman. Kezaliman yang berbentuk menganiaya orang, merampas hak hidupnya, memotong gaji, mengambil tanah, lebih-lebih tentu mengambil nyawanya, atau seperti istilah yang sering dipakai sekarang ini, yaitu melanggar hak asasi orang lain, adalah termasuk dosa besar. Karena begitu besarnya dosa ini, maka pelaku dosa ini tidak hanya akan disiksa, tetapi juga akan dihapuskan amal salehnya. Sehingga menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti orang yang paling merugi adalah orang yang sering melakukan kezaliman, karena semua amal salehnya akan terhapus dan dia akan memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Kanzul Ummal hadis nomor 8862 diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, antara surga dan seorang hamba terdapat 7 siksaan. Siksaan yang paling ringan adalah al-maut. Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, siksaan apa yang paling berat?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling berat adalah berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, sementara orang yang kita zalimi bergantung di tangan kita mengadukan kezaliman yang pernah kita lakukan kepadanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti ada orang yang datang di hadapan Allah dan merasa senang melihat kebaikan yang pernah dia lakukan. Tiba-tiba datang orang lain berkata, "Ya Rabb, dahulu orang ini pernah menzalimi aku." Maka diambillah kebaikan dari orang yang telah melakukan kezaliman itu. Akhirnya kebaikan orang itu ditempatkan kepada kebaikan orang yang dizaliminya. Tidak henti-henti orang menuntutnya, padahal orang itu adalah orang yang banyak melakukan kebaikan. Habislah kebaikannya dipakai untuk membayar orang yang dizaliminya.
Ketika sudah habis kebaikan orang itu untuk membayar, maka orang yang dizaliminya itu mulai melihat dosa-dosa yang dia lakukan. Orang yang dizalimi itu melihat dosanya dan memindahkan dosa itu kepada orang yang menzaliminya. Terus menerus begitu sampai orang yang menzalimi itu dilemparkan ke neraka. An-Nihayah juz 2 halaman 55. Pada suatu hari ada seorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ingin sekali saya pada hari kiamat nanti dikumpulkan dalam cahaya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menzalimi seorang pun. Engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti di dalam cahaya." Kanzul Ummal, hadis nomor 44134. Kita pun berharap agar pada hari kiamat nanti kita memperoleh cahaya. Ibn Arabi mengatakan bahwa setiap orang punya cahaya, tetapi ada yang cahayanya sangat lemah dan ada yang terang, sampai ada yang cahayanya sangat tinggi sehingga mata telanjang pun dapat melihatnya. Maksudnya, mata orang awam yang jauh dari Allah pun bisa melihatnya. Para sahabat sendiri pernah bercerita bahwa wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bersinar-sinar. Al-Quranul Karim sendiri bercerita tentang orang-orang beriman yang cahayanya bersinar-sinar. Sampai-sampai orang munafik dan orang kafir di situ berkata, "Tolong tengok kami sebentar saja supaya kami memperoleh secercah cahayamu." Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil secercah dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Quran surat 57 ayat 13. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalau kita ingin memperoleh cahaya pada hari kiamat nanti, kita tidak boleh sekali-kali melakukan kezaliman kepada seorang pun. Artinya, kita jangan menistakan kehormatannya, menjelek-jelekannya, atau mempunyai hati yang tidak bersih kepada seseorang, apalagi sampai mengambil hak dan nyawanya. Masih dalam kitab Kanzul Ummal, hadis nomor 7605 disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang menzalimi seseorang yang tidak mempunyai penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya, kemurkaan yang besar adalah menzalimi orang yang lemah. Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, menganiaya orang lemah adalah penganiayaan yang paling buruk. Dan memang, sepanjang sejarah, yang paling banyak dizalimi adalah orang-orang yang lemah. Memang, bagi orang zalim, yang paling mudah untuk dizalimi adalah orang yang lemah, karena dia mengetahui bahwa orang yang dizaliminya tidak akan mungkin membalasnya. Termasuk kezaliman jenis ini adalah orang tua yang menyiksa anaknya. Pada hakikatnya, ada keuntungan buat orang yang dizalimi. Dia akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya pun akan dijawab oleh Allah. Rasulullah yang mulia pernah bersabda, ketika seorang hamba dizalimi, kemudian dia tidak mampu membela diri dan dia tidak memiliki seorang penolong, maka apabila dia mengangkat tangannya ke langit, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan segera menjawab, "Aku datang memenuhi seruanmu, aku akan menolongmu segera," atau kemudian. Kanzul Ummal, hadis nomor 7648. Karena itu, tidak mengherankan kalau kuburan Marsinah jadi harum. Saya yakin dia termasuk dalam lindungan Allah. Sebelum ini di suatu tempat di Kabupaten Bandung,
Ada jenazah yang sudah puluhan tahun hendak dipindahkan. Ketika digali, ternyata telah habis semua jasadnya. Tulang belulangnya pun sudah tiada. Yang ditemukan para penggali hanyalah tanah yang berbau harum. Akhirnya, dibungkuslah tanah itu untuk dipindahkan. Saya menduga orang ini tadinya termasuk salah seorang yang dizalimi. Wallahu a'lam. Kalau Anda dizalimi, Anda akan mendapatkan keuntungan karena Anda mempunyai simpanan pada hari akhirat. Jadi, kalau kepala kantor Anda misalnya memotong gaji Anda dengan semena-mena, maka sudah jelas Anda memiliki tabungan di akhirat. Jika ada orang yang menjelek-jelekan Anda tanpa alasan yang tepat, Anda punya tabungan juga pada hari kiamat. Walaupun begitu, kita tidak boleh menerima kezaliman itu karena kita punya tugas untuk menentangnya. Menentang kezaliman atau menolong orang yang dizalimi, pahalanya lebih besar daripada saum dan ibadah haji. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, kalau seorang mukmin, siapa saja, membela seorang mukmin yang teraniaya, maka perbuatan itu lebih utama daripada puasa 1 bulan dan iktikaf sebulan di Masjidil Haram. Kalau seorang mukmin membela seorang yang dizalimi dan dia mampu membela, maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Kalau seorang mukmin membiarkan saudaranya padahal dia mampu menolongnya, maka Allah akan membiarkan mereka di dunia dan di akhirat. Biharul Anwar juz 75 halaman 20. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban membela orang yang dizalimi. Ada 3 tanda orang zalim. Pertama, berlaku sewenang-wenang kepada orang yang di bawahnya. Kedua, kepada orang yang berada lebih di atasnya, dia melakukan pembangkangan. Dan ketiga, dia secara terang-terangan menunjukkan kezalimannya. Biharul Anwar juz 77 halaman 64. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.